Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu DDRD SPDI. Ibu di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Mujahadah An-Nafs, Ukhuwah Islamiyah dan Husnudzon. Tolong simak baik-baik ya. Pembahasan kita yang pertama adalah ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata ihwat yang artinya adalah ikatan, persaudaraan dan cinta. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan antar muslim dalam satu keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Faedah ukhuwah. Apa sih faedah ukhuwah itu? Yang pertama, mendapatkan lezatnya iman. Yang kedua, Allah melindungi dari kengerian hari kiamat. Ketiga, melahirkan akhlak mulia. Keempat, memperkokoh kekuatan kaum muslim. Syarat-syarat ukhuwah. Apa aja syaratnya? Yang pertama, dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, diiringi dengan iman dan takwa. Ketiga, dijalankan sesuai bimbingan Islam. Kiat-kiat dalam merajut ukhuwah. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, menebarkan salam. Ketiga, mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim. Keempat, membantu meringankan beban saudara. Kelima, saling memaafkan. 6, menjauhi perbuatan maksiat. Dan 7, saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang Mujahadah An-Nafs. Apa Mujahadah An-Nafs itu? Mujahadah An-Nafs adalah mujahadah secara bahasa, yaitu bersungguh-sungguh. An-Nafs artinya jiwa atau nafsu. Jadi mujahadah An-Nafs artinya menahan diri secara sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu sehingga tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Dalam Al-Quran, nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Kemudian manfaat dari mujahadah an-nafs. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hatinya tenang. Ketiga, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Keempat, diberi kemudahan oleh Allah dalam hidupnya, dijauhkan dari sifat tercela. Kemudian husnudzon terdiri dari 2 kata. Yang pertama hasan yang artinya baik, yang kedua zon yaitu prasangka. Jadi husnudzon adalah berprasangka baik. Arti secara istilah yaitu sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan husnudzon adalah suudzon. Dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan menjadi 3. Husnudzon kepada Allah, yaitu berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang dihadapi dan dialami dalam kehidupan. Husnudzon kepada diri sendiri, senantiasa berpositif thinking terhadap diri sendiri. Husnudzon kepada orang lain, senantiasa memandang orang lain dan prasangka yang baik dan tidak bermaksud jahat. Apa sih manfaat dari husnudzon? Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan.
Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Keempat, menjadikan kreatif. Kelima, tidak putus asa. Keenam, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dalil dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72 di sini menjelaskan tentang muzahadah an-nafs. Untuk surah Al-Hujurat di ayat 12 di sini menjelaskan tentang larangan menggunjing. Materi yang Ibu bahas tadi adalah mujahadah an-nafs, ukhuwah Islamiyah, dan husnudzon. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Silahkan kalian buka kembali buku paket halaman 1 sampai 7. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.